tujuan dari pengamplasan ini adalah untuk membuat permukaan dulang itu rata. Nah, yang pertama ini dalam satu kuas itu diisi dua warna, itu warna putih dan merah ya. Nah, sehingga yang putih itu menjadi sinar. Om Swastiastu. Bersama Dubali 1, Dupanya Keramo Bali, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pengrajin dulang, yaitu Ibu Nyoman Samiadi ya, yang berada di Banjarkedui, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Bangli. Dulang sebagai alat upacara ya, muncul dalam beberapa kebudayaan dan memiliki bentuk dan fungsi yang tidak jauh berbeda. Dulang adalah suatu simbol daripada lingga dan yoni. Kalau kita lihat di Bali, nah, sedangkan dulang ya, di Bali itu sangat banyak sekali jenisnya, termasuk juga bahannya. Kalau kita berbicara masalah bahan dulang, ya, dulang itu sendiri, ya, itu yang pertama ada dulang kayu, ada dulang logam, ada dulang pere. Nah, mungkin juga dulang kayu ini sangat berkembang sekali. Nah, itu ada yang dengan hiasan bermacam-macam, ada lilisi kaca, ada dulang dengan es bolong dan lain sebagainya. Nah, ini itu adalah suatu perkembangan. Sedangkan kalau kita melihat fungsi daripada dulang itu sendiri, pada dasarnya itu adalah sebagai tempat menyajikan buah-buahan atau makanan. Nah, kemudian kalau di Bali ya, itu adalah dulang itu sendiri adalah difungsikan sebagai tempat sarana upacara atau banten ya, sebagai alas banten, atau alas kebogan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dulang juga digunakan sebagai alas untuk membaca lontar. Dulang juga digunakan sebagai tempat menghidangkan makanan untuk para sulingih atau orang-orang suci atau orang-orang yang dihormati. Nah, kemudian juga dulang sebagai sarana upacara ya, itu memiliki bentuk yang sangat beragam. Nah, dalam artian bentuk yang sangat beragam ini adalah baik itu dari segi ukurannya maupun dari segi ketinggiannya, termasuk juga ornamennya. Nah, demikianlah keberadaan dulang kita di Bali sebagai alat sarana upacara ya. Dan pada kesempatan ini juga saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Samiadi untuk menanyakan apa sih produksi yang dibuat berkaitan dengan dulang itu sendiri. Bu Nyoman, saya ingin tahu tentang keberadaan usaha Ibu. Sejak kapan Ibu berusaha? Nah, kemudian bagaimana suka dukanya sebagai pengrajin dulang? Usaha yang berada di Banjarkedui, Tiang mulai usaha dari tahun 2000-an bersama keluarga, diawali dengan ibu Tiang, terus Tiang sekarang mulai dari bersama keluarga di sini. Untuk suka dukanya mungkin karena cuaca musim hujan kayak sekarang niki, susah untuk mengeringkan dulang, maka produksinya agak lambat. Tadi sudah Bu Nyoman sampaikan bahwa suka duka daripada dulang ini, ya, usaha dulang ini adalah kendala cuaca ya, karena cuaca tidak menentu, harus dikeringkan, kayu itu harus betul-betul kering sehingga baru bisa diproses untuk proses berikutnya. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan juga ya, nah, itu apa saja bahan yang dibutuhkan dalam membuat dulang itu sendiri? Bahan yang dibutuhkan untuk proses pembuatan dulang, yang pertama ada kayu, paku, kalsium, lem, dan cat, dan lain-lain. Tadi telah dijelaskan tentang bahan-bahan yang dipergunakan dalam pembuatan dulang ini, diantaranya satu adalah kayu, kedua lem, kalsium, kemudian cat untuk warna atau cat itu untuk mewarnai maupun untuk membuat ornamennya. Nah,
Selanjutnya yang ingin saya tanyakan pada Bu Nyoman, bagaimana proses pembuatan dari dulang itu dari awal sampai akhir? Untuk pembuatan dulang dari awal sampai akhir wenten iring di tiang ngaji mangku ring pembuatannya langsung. Iya, terima kasih Bu Nyoman. Kalau demikian, ayo kita lihat di tempat kerjanya. Nah, ini proses pertama dari pembuatan dulang itu adalah makalin ya, atau pembentukan penampan dan pembentukan kakinya, atau yang disebut dengan suku tunggal. Nah, kemudian pembuatan alas kakinya itu yang disesuaikan dengan kepala manusia ya, itu sehingga dijinjik atau disuhun dalam bahasa Balinya itu nyaman. Nah, selanjutnya ini adalah membuat penampannya dengan teknik bubut ya, menggunakan dinamo ya, itu di pemutarnya, kemudian juga menggunakan pemebetan atau pisau bebet. Setelah pemebetan ya selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses perakitan. Itu perakitan itu menggunakan besi paku ya, itu kalau tidak salah ukuran besi pakunya itu ukuran 15 cm gitu. Nah, sehingga sangat kuat sekali. Nah, selanjutnya ya itu dilakukan proses servis ya, di servis supaya yang retak-retak itu dilem menggunakan kalsium ya, kalsium yang disilim sehingga betul-betul merekat nanti. Ini proses proses dasar ya, itu proses dasar dari plamir itu sendiri. Ini langsung di plamir ya. Ini sebagai dasar cat nanti untuk meratakan permukaan kayu, itu supaya kalau nanti diberikan ornamen atau dipulas betul-betul rata nanti. Nah, tahap berikutnya adalah pengamplasan. Tujuan dari pengamplasan ini adalah untuk membuat permukaan dulang itu rata, atau dulang itu supaya rata dan licin ya, kemudian supaya lebih mudah untuk di proses berikutnya atau dalam proses pengecatan berikutnya. Nah, ini adalah pemberian warna dasar ya, itu dengan warna hitam atau warna-warna yang lain. Ini kebetulan yang warna hitam, ada juga yang coklat. Nah, warna pigmen ini yang dipergunakan adalah warna pigmen, dan sekaligus pigmen ini diberikan lemnya, nah, supaya betul mengkilat seperti sudah ada finishingnya, kayak di clear gloss jadinya. Setelah warna dasar tadi yang menggunakan pigmen dan lem itu kering, nah, kemudian lagi diberikan warna dasar sesuai dengan keinginan ya, apakah itu coklat, apa hitam atau merah dan lain sebagainya. Nah, ini betul-betul nanti sudah warna itu sudah akan rata nanti, karena sudah ada pertama dasar dengan pigmen yang menggunakan lem itu sendiri. Yang pertama ini adalah proses pengecatan. Yang pertama ini adalah yang disebut dengan membuat bibirnya atau membuat garis sebagai batas daripada ornamen. Nah, kemudian selanjutnya adalah ngelerin. Nah, itu membuat garis pembatas, ya. Pembatas daripada ornamen, atau ngelerin namanya.
Kalau di tenun juga ada istilah ngelaren membuat batas daripada ikatan. Nah, ini ngelaren ini adalah membuat batas daripada ornamennya yang akan diterapkan, motif-motif yang diterapkan. Itu diberikan batas ya, sehingga lebih jelas, lebih manis kelihatannya. Selanjutnya adalah membuat ornamen ya, itu hiasan, itu berupa bun-bunan dan lain sebagainya dalam bentuk bunga atau karang bunga ya. Nah, itu yang dibuat dari prade ya. Ini menggunakan warna emas atau warna gold. Nah, yang terakhir adalah memberikan pewarnaan atau pemanis ya. Itu memberikan ornamen-ornamen yang sesuai dengan keinginan pengrajin maupun keinginan pemesannya. Nah, ini diberikan semacam gigen barong ya, itu semacam gigen barong. Nah, ini kemudian juga diberikan motif tambahan yaitu berupa motif daun ya. Dan itu sudah sekaligus, itu sudah ada penyinarannya karena dalam satu kuas itu diisi dua warna, itu warna putih dan merah ya. Nah, sehingga yang putih itu menjadi sinarnya, seperti sinarnya. Ini sedangkan hanya menggunakan satu kuas, tidak dua kuas seperti banyak pelukis. Kalau untuk memberikan sinar itu kan harus beberapa kuas dipergunakan. Ini hanya satu kuas untuk dua warna. Nah, inilah dulang buatan Bu Samiadi yang sudah selesai, sudah siap dipasarkan ya, dengan ornamen yang sangat manis dan menarik. Nah, ini dan dengan ketekunan pengrajinnya ya, dengan ketelitian pengrajinnya dan olah seninya yang tinggi ya, sehingga menghasilkan suatu karya yang betul-betul bernuansa seni. Demikian yang saya dapat sampaikan mengenai proses daripada pembuatan dulang itu sendiri. Nah, inilah dulang-dulang yang sudah siap untuk dipasarkan dari pengrajin dulang di Desa Tigalasa yang sangat unik ya. Nah, itu ini hanya beberapa hanya satu motif, sedangkan motif-motif yang lain sangat banyak sekali. Nah, inilah produksi dari kerajinan kayu yang ada di Desa Kedui yang diproduksi oleh Ibu Sami, diantaranya dulang seperti yang sudah kita lihat tadi, kemudian ada pelangkiran itu juga sudah ada yang populasan, ada juga yang sudah diukir. Nah, kemudian juga ada lapid itu adalah tempat sesajen yang bentuknya segi empat. Dan demikianlah bincang-bincang saya dengan Ibu Samiadi tentang keberadaan dulang di Desa Kedui ya, itu sangat unik dan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali dalam produksinya, sehingga ya kalau kita hitung-hitung karena ini harga kerajinan tangan sesungguhnya sangat mahal kalau kita menghargai pekerjaan tangan. Tetapi bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk mendapatkan dulang dari produksi Ibu Samiadi, bisa datang langsung ke bengkel kerjanya atau di tempat kerjanya, yaitu di Desa di Desa Kedui ya, Kecamatan Temuku Bangli ya, dengan harga yang miring. Nah, itu harga yang bisa ditawar karena ini adalah langsung nanti kita akan berhadapan atau langsung kepada Ibu Nyoman selaku produksinya. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan YouTube ini atau yang menonton YouTube ini, dan akhir kata saya haturkan Pramusanti.
Om Santi 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 Om.